Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, kelas A Manajemen Pagi Soka, yang beranggotakan saya sendiri, Putu Diahutari absen 38, Wayan Edi Wiryawan absen 39, Kadek Krisna Dwi Mahendra absen 40. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Niputu Nita Anggraini SEMM. Baiklah, di sini kami akan membawakan materi mengenai berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu untuk berkomunikasi lebih banyak digunakan untuk berbicara dan menyimak atau listening. Demikian juga yang terjadi pada komunikasi bisnis. Dalam aktivitasnya sehari-hari, para pelaku bisnis lebih banyak menggunakan waktunya untuk menyimak daripada berbicara. Secara garis besar, komunikasi lisan atau oral communication terdiri dari dua aspek, yakni berbicara dan menyimak. Baik, yang pertama yaitu mengenai berbicara. Berbicara secara langsung merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan opini secara spontan. Namun, dalam ruang lingkup dunia bisnis, berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu dapat berakibat fatal. Untuk itulah, di sini akan dibahas mengenai berbicara dalam konteks dunia bisnis. Berbicara memiliki beberapa kelebihan, seperti sifatnya yang tidak merepotkan, waktu yang diperlukan lebih sedikit, tidak memerlukan bentuk atau komposisi baku, tidak perlu menulis, serta tidak perlu mengirimkan pesan tersebut kepada orang yang dituju. Selain memiliki kelebihan, berbicara juga memiliki kelemahan. Yang pertama, karena sifat berbicara yang spontan, maka terkadang kata-kata yang keluar dapat keluar dari konteks pokok pembicaraan. Tidak tersedia banyak waktu untuk memikirkan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran. Yang kedua, jika orang yang sedang berbicara tidak diberikan perhatian, maka kemungkinan poin penting dari pembicaraan akan hilang. Dalam beberapa kasus, terkadang pembicara tidak memberikan pengulangan pada poin penting tersebut, dan audiens juga segan untuk meminta pengulangan. Kemudian yang ketiga, audiens seringkali menilai isi pembicaraan berdasarkan penampilan fisik tanpa mau mendengarkan apa yang ingin disampaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara. Untuk sebagian orang, berbicara merupakan hal yang mudah, tapi tak jarang orang mengalami kesulitan berbicara. Oleh sebab itu, maka perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, intelijensia. Ketiga, kepribadian. 4, pengalaman. Dan yang terakhir, biologis. Dan berikut masing-masing rincian pembahasannya. Pertama, pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas, pada umumnya memiliki banyak pembendaharaan kata dan mampu memahami antara berbagai fenomena. Dengan demikian, saat berbicara, maka materi yang disampaikan akan lebih luas. Hal itu mendorong orang tersebut untuk berbicara dengan lebih lancar. Kedua, intelijensia. Seseorang dengan intelijensi tinggi akan mampu membuat relevansi antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain dengan cepat dan akurat. 3. Kepribadian. Seseorang yang memiliki kepribadian yang pemalu dan kurang pergaulan biasanya akan mengalami kesulitan untuk berbicara, terutama di hadapan orang banyak. Sikap percaya diri memungkinkan seseorang untuk lebih leluasa berbicara di hadapan banyak orang, serta menemukan gagasan yang tidak sepaham dengan audiens. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman berbicara diperoleh karena seseorang sering melakukan pembicaraan, sehingga dalam berbicara sudah terbiasa menghadapi berbagai masalah dan dapat mengatasinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas saat berbicara. Kemudian yang terakhir, yaitu biologis. Faktor biologis berhubungan dengan alat-alat berbicara pada seseorang, misalnya kelainan pada lidahnya, rahang, pita suara, dan lain-lain. Sehingga faktor tersebut menyebabkan seseorang kesulitan dalam berbicara. Audiens juga akan mendapatkan masalah dalam menerima pembicaraan. Bentuk-bentuk berbicara dalam bisnis. Berbicara dalam konteks bisnis terdapat berbagai jenis pembicaraan yang terjadi. Wawancara adalah salah satunya. Wawancara adalah suatu percakapan yang terencana dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua orang atau lebih.
Secara umum, wawancara dapat dibedakan menjadi 9 jenis, yaitu pertama, wawancara kerja, 2. Wawancara informasional, 3. Wawancara persuasif, 4. Wawancara keluar kerja, 5. Wawancara evaluasi, 6. Wawancara konsultasi, 7. Wawancara penyelesaian konflik, 8. Wawancara disipliner, 9. Wawancara pemutusan hubungan kerja. Pertama, wawancara kerja. Wawancara kerja dilakukan oleh pencari kerja dengan pimpinan perusahaan dengan tujuan untuk menemukan kesepakatan mengenai kontrak kerja. Selain itu, pimpinan perusahaan juga akan melakukan penilaian untuk menentukan diterima atau tidaknya calon karyawan. Kedua, wawancara informasional. Dalam wawancara ini, pewawancara mencari berbagai fakta yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau untuk mendapatkan informasi tertentu. 3. Wawancara persuasif. Di sini, pewawancara menyatakan atau meyakinkan kepada orang lain mengenai ide atau pendapat tertentu tentang alasan mengapa perlu mengikuti rekomendasi yang diberikan kepadanya, sebagai contoh dalam pemasaran asuransi. 4. Wawancara keluar kerja. Dalam hal ini, pewawancara ingin mengetahui alasan mengapa seseorang memilih untuk keluar dari perusahaan atau mengajukan surat pengunduran diri. 5. Wawancara evaluasi. Merupakan wawancara yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atas kinerja staf ada di bawahnya. 6. Wawancara konsultasi. Dalam hal ini, supervisor dengan bawahannya membahas tentang masalah-masalah pribadi yang mempengaruhi kinerja bawahannya. 7. Wawancara penyelesaian konflik. Dua orang atau kelompok yang terlibat konflik menjelaskan masalah berdasarkan sudut pandang dan sikap masing-masing dengan tujuan agar dua orang atau kelompok yang terlibat perselisihan dapat memahami satu sama lain dan masalah dapat teratasi. 8. Wawancara disipliner. Supervisor mencoba memperbaiki atau menegur perilaku bawahannya yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. 9. Wawancara pemutusan hubungan kerja. Supervisor menjelaskan kepada karyawan tentang alasan kenapa dilakukan tindakan PHK dengan tetap menjaga hubungan baik dengan karyawan tersebut. Jika diperhatikan, kesimpulan wawancara di atas seringkali tidak dianggap sebagai wawancara apabila diperhatikan lebih jauh, tetapi lebih pada oral communication. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa kesembilan jenis wawancara itu merupakan bentuk-bentuk berbicara dalam bisnis. Persiapan berbicara. Berbicara dalam konteks bisnis tidak dapat dilakukan sembarangan. Perlu adanya persiapan agar dapat terhindar dari kesalahan dan agar dapat disampaikan dan diterima oleh orang. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk persiapan berbicara. Pertama, menetapkan tujuan. 2. Menganalisis lawan bicara. 3. Menyusun materi yang akan ditanyakan atau pertanyaan wawancara. 4. Mengorganisasikan pembicaraan. Pertama, menetapkan tujuan. Sebelum menyampaikan suatu pembicaraan bisnis, terlebih dahulu harus ditentukan dulu apa tujuan pembicaraan tersebut. Secara umum, tujuan pembicaraan dapat dibagi menjadi dua, yaitu untuk memberikan informasi dan untuk mempengaruhi. 2. Menganalisis lawan bicara. Analisa karakteristik lawan berbicara merupakan hal yang dapat memudahkan mencuri perhatian dan menghindari ketersinggungan. 3. Menyusun materi yang akan ditanyakan atau pertanyaan wawancara. Dalam hal ini, terdapat 4 tipe pertanyaan, yaitu pertama, open-ended question, pertanyaan lebih bersifat deskriptif atau how. Direct open-ended question, pertanyaan meminta pendapat atau what. Close-ended questions, pertanyaan yang sudah ditentukan jawabannya, yes or no. Restatement question, pertanyaan yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pernyataan yang disampaikan. 4. Mengorganisasikan pembicaraan. Pembicaraan juga harus diorganisasikan seperti halnya komunikasi tertulis. Pembicaraan harus disusun secara terstruktur, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Saya Kadek Krisna Dulu Mahendra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, menyimak. Menyimak adalah kegiatan yang bersifat fisikal, di mana seorang menerima, memperhatikan, serta memahami suara.
Adapun proses menyimak dibagi menjadi 6, yaitu mendengarkan, memperhatikan, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan menanggapi. Yang pertama, mendengarkan adalah sebagai aktivitas fisik di mana seorang menerima suara melalui indera pendengaran. Yang kedua, memperhatikan adalah perasaan seseorang yang terus-menerus dibombardir dengan berbagai stimulasi atau rangsangan dari luar. Yang ketiga, memahami. Memahami adalah tahap memahami pesan yang dikirim dalam simbol-simbol yang dilihat atau didengar akan diberikan makna. Yang keempat, mengingat. Mengingat adalah pesan yang telah diterima dan diinterpretasikan kemudian diletakkan dalam ingatan. Yang kelima, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah pesan yang disampaikan akan diukur bukti-buktinya, akan dibedakan mana fakta dan mana opini, dan menentukan apakah pesan itu mengandung bisa atau tidak. Yang keenam, menanggapi. Menanggapi adalah pembicaraan atau pesan yang disampaikan dengan memberikan umpan baik atau feedback. Tipe menyimak ada 2 tipe, yaitu menyimak secara aktif dan menyimak secara pasif. Menyimak secara aktif adalah proses menyimak di mana listener memiliki keterlibatan yang tinggi dan memberikan umpan baik yang jelas. Menyimak secara pasif adalah proses menyimak di mana penyimak memiliki keterlibatan yang rendah dan tidak memberikan umpan balik atau memberikan tetapi tidak cukup. Sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 14 tentang materi sebab-sebab penyimakan tidak efektif. Nah, seperti hanya berbicara, menyimak juga pasti terdapat kendala-kendala yang menyebabkan penyimakan itu menjadi tidak efektif. Nah, dalam penyimakan di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas penyimakan. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan, yang kedua itu sumber pesan, kemudian yang ketiga itu ada pesan itu sendiri, kemudian yang keempat itu adalah individu dari penyimak tersebut. Baik, mari kita paparkan satu persatu. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada suara dan juga jarak. Nah, yang pertama itu suara. Seperti kita ketahui, dalam menyimak, terkadang suara dari narasumber atau pembicara itu kurang jelas, atau mungkin terdapat gangguan-gangguan seperti suara-suara yang lain masuk pada saat seseorang melakukan pembicaraan, itu menyebabkan penyimakan jadi tidak efektif. Saya ambil contoh yang sederhana saja, itu adalah dalam perkuliahan online. Saya yakin teman-teman di sini juga pasti pernah mengalami gangguan pada saat menyimak di perkuliahan online. Mungkin ada suara ayah atau suara adik yang menangis dan suara-suara yang lainnya yang mengganggu efektivitas kita sendiri dalam menyimak materi. Nah, gangguan suara ini juga bisa saja terjadi dalam perkuliahan online ini disebabkan oleh gangguan sinyal. Kadang suara dari pembicara itu dapat tidak jelas kita dengar, seperti terputus-putus, koneksinya hilang, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada faktor jarak. Nah, faktor jarak di sini merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya jarak antara pembicara dan juga pendengar. Saya ambil contoh seperti ini. Di suatu ruangan pada saat seminar, itu kita dapat mendengar suara pembicara dengan jelas karena dilengkapi dengan audio yang mumpuni. Tetapi kita keluar dari area pembicara atau area seminar tersebut, misalnya kita sedang ke toilet atau keluar ruangan tersebut, suara dari pembicara itu akan tidak dapat kita dengar dengan jelas. Nah, itulah yang disebut dengan pengaruh faktor lingkungan jarak. Nah, jadi jarak tersebut adalah satu faktor yang menyebabkan efektivitas kegiatan menyimak. Baik, itulah faktor lingkungan yang menyebabkan efektivitas dari penyimakan itu menjadi tidak efektif. Yang nomor 2 itu ada sumber pesan. Sumber pesan di sini dimaksud adalah bagaimana seorang audiens itu melakukan penilaian kepada pembicara. Setidaknya dalam waktu 5 menit pertama, seperti yang disebutkan oleh Ibu Nita minggu lalu. Nah, dalam 5 menit pertama, pada saat pengenalan dosen ataupun pengenalan dari mahasiswa itu sendiri, pasti masing-masing individu itu, masing-masing orang itu melakukan penilaian, oh ini orangnya bagaimana, seperti apa, apakah dia memiliki kredibilitas yang sesuai dengan apa yang harus dia sampaikan. Nah, seperti itu kiranya. Nah,
Sederhananya begini, audiens akan cenderung lebih memperhatikan dokter yang membicarakan tentang kesehatan daripada membicarakan tentang agama, politik yang di luar konteks yang dia pelajari. Baik, kita lanjutkan yang nomor 4, yaitu adalah individu penyimak. Meskipun ketiga faktor di awal tadi dapat dimaksimalkan, baik itu faktor lingkungan, faktor sumber pesan ataupun faktor pesan itu sendiri, apabila individu penyimak itu tidak ada, jadi komunikasi itu tidak akan dapat terjadi. Dalam hal menyimak ini, individu penyimak itu adalah faktor yang sangat penting. Jadi dalam individu penyimak itu dapat dibagi menjadi 4 kendala lagi. Pertama itu adalah kondisi fisik, kemudian yang kedua adalah sikap dan kebutuhan, kemudian yang ketiga itu ada kebiasaan, dan yang keempat itu adalah tanggung jawab. Mari kita satu persatu. Yang pertama itu adalah kondisi fisik. Nah, tidak dapat dipungkiri setiap orang pasti terkadang memiliki kondisi fisik yang tidak baik, seperti halnya flu atau sakit kepala. Untuk wanita mungkin yang secara rutin itu lagi datang bulan. Nah, hal ini juga sangat mempengaruhi fokus individu dalam kegiatan menyimak. Yang kedua itu adalah sikap dan kebutuhan. Orang berhak menentukan sikap atas apa yang sedang dia lakukan. Misalnya dalam kegiatan menyimak ini pun, setiap orang juga berhak menentukan sikap atas apa yang sedang dia lakukan. Nah, dalam menyimak ini, terkadang seseorang itu menyikapi atau merasa diri sudah superior di bidangnya, merasa bahwa narasumber atau pembicara itu berada di bawahnya, jadi seseorang itu akan cenderung mengabaikan pembicara, sehingga kegiatan penyimakan ini jadi tidak efektif. Kemudian yang ketiga itu adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan di sini yang dimaksud adalah setiap orang pasti kan memiliki kebiasaan-kebiasaan, baik itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Dapat menghambat efektivitas penyimakan itulah kebiasaan buruk. Saya ambil contoh misalnya kebiasaan seseorang atau kebiasaan individu yang kebiasaan bermain HP, seseorang yang berbicara mengobrol saat seseorang sedang berbicara. Nah, kebiasaan ini juga sangat mempengaruhi efektivitas penyimakan tersebut. Nah, jika seseorang sedang berbicara, individu penyimak itu sibuk bermain handphone, jadi pesan yang disampaikan itu tidak dapat diterima dengan baik, sehingga penyimakan menjadi tidak efektif. Kemudian yang terakhir itu, yang keempat itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal menyimak ini adalah, jadi seorang pembicara itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan suatu materi atau penyampaian pesan kepada audiens atau di sini individu penyimak. Sedangkan individu penyimak itu memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan, memperhatikan atau menyimak dengan baik pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, tapi masalahnya tanggung jawab ini masalah tentang rasa. Jadi masing-masing individu itu pasti memiliki rasa tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap pesan yang disampaikan. Jika seseorang sudah tahu bahwa tanggung jawabnya sebagai individu penyimak adalah untuk menyimak pembicara, itu tidak akan jadi masalah. Tetapi kita tahu sendiri individu itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi terkadang ada orang yang merasa penyimakan ini tidak penting dan dia mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga penyimakan menjadi tidak efektif. Nah, kita langsung saja lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pentingnya menyimak dalam dunia bisnis. Nah, berdasarkan pemaparan teman-teman saya yang sebelumnya, baik itu tentang berbicara dan juga yang saya paparkan tadi tentang hal-hal menyimak, ini dapat kita aplikasikan ke dalam dunia bisnis. Namun sekarang saya akan lebih berfokus kepada pentingnya menyimak dalam dunia bisnis. Ini akan terjawab apa pentingnya menyimak dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis itu kita pasti sering bertemu dengan klien, kita sering mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan bisnis kita. Disinilah peran penting menyimak dalam dunia bisnis. Nah, secara garis besar dalam dunia bisnis, menyimak itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dapat memecah konflik, yang kedua itu adalah dapat menanggulangi perlawanan, dan yang ketiga ini untuk negosiasi. Secara umum dalam membangun bisnis atau usaha, saat kita memiliki karyawan atau memiliki rekan bisnis, tidak dapat luput dari yang namanya konflik, baik itu konflik interns antar karyawan atau konflik dengan rekan bisnis yang lain. Nah, disinilah pentingnya menyimak dalam hal dunia bisnis. Nah, misalnya seorang pengusaha atau seorang yang sudah memiliki usaha itu memiliki karyawan yang sedang berkonflik. Nah, di sini fungsinya kita sebagai atasan atau mungkin manajer itu harus menyimak atau mendengarkan sudut pandang permasalahan yang berbeda dari si A dan si B, sehingga dapat ditemukan sumber dari permasalahan dan bagaimana cara memecahkannya tanpa membela si A atau si B dan tanpa membuat tersinggung si A dan si B. Disinilah fungsinya menyimak dalam dunia bisnis untuk memecah konflik. Kedua, itu adalah menanggulangi perlawanan. Ketika seorang melakukan perlawanan dengan kita dapat menyimak perlawanan itu dengan baik, sehingga kita dapat mengatasi perlawanan tersebut dengan tenang, dengan lebih tenang dan lebih percaya diri, sehingga kita dapat mengatasi perlawanan
dan dapat menyelesaikan masalah. Tiga ini adalah mengadakan negosiasi. Nah, dalam dunia bisnis kita pasti memiliki rekan bisnis. Nah, rekan bisnis di sini kita pasti pernah melakukan yang namanya negosiasi. Dalam hal negosiasi ini perlu tiga hal yang perlu diperhatikan agar negosiasi ini berjalan dengan baik. Ini masih terkait dengan menyimak juga. Yang pertama itu adalah mempelajari atau menyimak karakter atau individu yang kita akan ajak negosiasi. Misalnya dia karakternya atau menyukai apa, hobinya apa. Itu di sana kita dapat mengimprovisasi pembicaraan dan membuat rekan bisnis kita menjadi nyaman dan nyambung. Nah, di sanalah fungsinya menyimak atau mengetahui karakter dari individu atau rekan bisnis yang kita ajak bernegosiasi. Nah, kemudian yang kedua itu rasa percaya diri. Nah, ketika kita sudah mampu mengetahui atau kita sudah mengetahui karakteristik dari individu atau rekan bisnis yang kita ajak bernegosiasi, kita harus lebih percaya diri, sehingga dalam bernegosiasi kita mampu meyakinkan seseorang dengan rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri seperti apa yang dimaksud? Sempat dibahas minggu lalu oleh Ibu Nita. Rasa percaya diri ini dapat dilihat dari cara penyampaian, baik itu verbal maupun non-verbal. Di mana komunikasi non-verbal itu adalah lebih mempengaruhi, baik itu gerak tubuh atau intonasi dan yang lain-lainnya sudah dibahas minggu lalu oleh Ibu Nita. Dengan rasa percaya diri ini, secara tidak langsung individu atau rekan bisnis kita akan lebih yakin tentang pernegosiasian yang kita lakukan. Dan ada yang ketiga, memberi perhatian lebih terhadap rekan bisnis ataupun individu yang kita ajak bernegosiasi tanpa membuat kerugian yang berlebih juga pada diri kita. Jadi kita membuat individu atau rekan bisnis yang kita ajak bernegosiasi senyaman mungkin. Terkait dengan negosiasi, ini ada hal-hal yang perlu juga diperhatikan. Itu dalam negosiasi itu ada kepentingan bersama, kemudian yang kedua ada keinginan bersama, kemudian yang ketiga itikat baik, yang keempat ada saling menghargai, dan yang kelima dalam negosiasi itu adanya keuntungan bersama. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.